أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam li'ibadihil mu'minin wa anzala fihil Qur'an li'ibadihil muslimin wa ja'ala fihi lailatan khairan min alfi syahrin li'ibadihis sha'imin wa khatama bihi bi'idil fitri li'ibadihil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Sang Surya rahimakumullah. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, di tempat yang mulia, di saat yang mulia, di waktu yang mustajabah, sebagaimana kata Nabi, lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu yang paling bahagia adalah dua waktunya, inda iftarihi wa inda liqa'i rabbi. Di saat berbuka puasa, dan yang kedua adalah di saat nanti bertemu dengan Allah kekasih kita. Dengan berpuasa kita bisa berbuka. Kalau tidak ada puasa, tidak ada berbuka. Dengan puasa, maka kita akan bisa bertemu dengan Allah, karena puasa itu hanyalah milik Allah, bukan milik kita. Kalau ibadah-ibadah yang lain, Allah menyebutnya dengan pahalanya masing-masing. Tapi kalau ibadah puasa, Allah menyebut dalam hadis qudsi, as-siyamu li. Li itu artinya bahwa puasa kalian semua itu hanyalah untuk milikku, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, mudah-mudahan Ramadan kemarin tanggal 1 dan tanggal 2 hari ini, dengan segala kekurangan dan apapun yang kita lakukan, semoga ditutupi kekurangannya, dan Allah lah yang maha sempurna sehingga menerima kekurangan kita semua. Kenapa kok kalau mau berbuka itu mesti rame? Kenapa kok mesti senang? Selain memang waktunya kita untuk makan dan minum, tapi lebih daripada itu, bahwa di saat orang itu memulai ibadah dengan menutup ibadah, itu memang beda rasanya. Sama dengan orang baru memulai sholat 5 waktu dengan mengakhirinya, yaitu detik-detik salam. Itu juga pasti ada kebahagiaan tersendiri. Di saat orang mau berangkat umroh, itu memang senang, tetapi lebih senang lagi ketika selesai tuntas ibadah umrohnya di saat tahallul. Itu pasti akan senang. Begitu pula orang yang haji. Di saat berangkat haji itu senang, karena banyak yang mengantarkan, tetapi lebih senang lagi ketika nanti pulang kembali ke tanah air. Di saat sudah selesai seluruh ibadahnya,
dan itulah kemudian tahallul tsani, tahallul yang terakhir, dan disitulah kita mendapatkan haji mabrur. Kebahagiaan orang yang haji adalah ketika hajinya mabrur. Begitu pula umroh. Kebahagiaannya orang yang sholat itu adalah ketika sholatnya diterima. Bahagianya orang yang menunaikan zakat ketika zakat itu sudah sampai kepada 8 asnaf yang berhak menerimanya. Begitu pula orang yang berpuasa, dia akan berbahagia ketika di saat-saat dia berbuka. Selain itu, nanti kalau berbahagia lagi ketika kita sudah malam takbir, maka kebahagiaan itu wujudnya bisa macam-macam. Kalau anak-anak biasanya menghidupkan malam dengan mercon, karena petasan itu di zaman dahulu adalah sebagai tanda bahwa itu hari raya. Tetapi kemudian tidak semua orang kemudian menghidupkan malam dengan mercon. Ada juga yang dengan dia bertafakur, memikirkan dosa-dosanya. Ada juga yang menangis, bersedih. Itulah maka Ramadan di dalam Kamus Al-Munawwir yang tebalnya 1600 halaman, Ramadan itu bisa dikaitkan dengan beberapa hal. Pertama, dari kata Ramadan yang masdarnya adalah romdo. Romdo itu artinya asalnya adalah panas terik matahari yang membakar kulit. Kalau panas matahari sampai ke kulit kita, biasanya rasanya bagaimana? Panas ya, nyelekit ya. Istilahnya orang Jawa itu, panasnya itu sampai kulit kita merasa terbakar. Maka romdo itu artinya salah satu adalah terbakar. Kalau tadi matahari berkaitan dengan sinarnya, suatu saat nanti akan kita merasakan betul-betul panasnya di akhirat nanti. Di saat matahari itu jaraknya hanya sejengkal. Nanti itu kata Nabi diceritakan dalam Alamatul Qiyamah bahwa ada orang yang keringatnya itu sampai di mata kakinya. Jadi kanan kiri itu tidak tenggelam dengan keringatnya, karena keringatnya sendiri-sendiri. Ada yang keringatnya itu sampai ke lututnya. Padahal mungkin itu suami dan istri bisa berjajar, tapi beda keringatnya. Ada yang keringatnya sampai ke perutnya, ada yang keringatnya sampai ke dada, sampai ke leher. Bahkan kata Nabi, ada orang yang nanti tenggelam dengan keringatnya sendiri. Kalau urusan keringat, kira-kira banyak mana keringatnya bapak sama ibu? Biasanya kalau berkeringat itu pas ngerjain apa? Tadi pas masak itu keringatan nggak? Atau pas olahraga keringatan gitu ya? Bedanya orang Jepang sama orang Indonesia itu katanya, kalau orang Jepang itu keringatan waktu bekerja, tapi kalau waktu makan enggak. Sementara orang Indonesia itu kalau kerja enggak keringatan, tapi kalau waktu makan keringatan. Kenapa? Karena sambelnya itu, Masya Allah. Ini nanti ada sambelnya enggak ya?
Astagfirullah, belum sudah bicara makanan ini tuh. Itulah bedanya pekerja Indonesia dan pekerja Jepang. Ya. Sebelum matahari itu sampai di atas kepala kita, Bapak Ibu, itu Nabi pernah mengatakan orang-orang yang suka untuk memberikan minum kepada orang yang kehausan, yaitu orang yang berpuasa di saat berbuka, nanti dia waktu di alam mahsyar itu dia tidak akan kehausan, karena gantian Allah yang memberi minum dia. Kalau di sini yang memberi takjil dijadwal, betul. Jadi nanti di alam mahsyar juga dijadwal. Ya, artinya bahwa Allah itu senang kepada orang yang memberi takjil walaupun hanya seteguh air, sebutir kurma, atau sendok gandum. Jadi kalau dulu itu cuma 3, seteguh air zam-zam, sebutir kurma, atau sepotong roti gandum. Hari ini apa menunya? Tidak ada dalam hadis rasanya itu. Karena nggak ada itu lumpia di Jazirah Arabia. Ya. Jadi kalau hadisnya begitu tuh maksudnya memahami hadis itu ada 2. Namanya tekstual, yang kedua namanya kontekstual. Kalau tekstual itu artinya kalau memang Nabi minum zam-zam, ya harus minum zam-zam, nggak boleh minum teh. Kalau memang Nabi itu makan kurma, ya harus makan kurma, nggak boleh makan yang lain. Kalau Nabi itu roti gandum, berarti nggak boleh roti Dea. Mohon maaf saya tidak di endorse ya. Jadi maksudnya memahami hadis itu ada orang-orang yang begitu itu. Tapi ada juga yang memahami hadis itu kontekstual. Di mana saja kita berada, sesuaikan dengan makanan di daerah itu masing-masing. Kalau Nabi suka yang manis-manis, maksudnya secara substansi, manis itu bisa segera menggantikan energi. Gitu ya. Yang penting manisnya itu bukan mengandung apa itu yang memudorotkan kita. Jadi dengan kita minum secukupnya, Allah mengatakan kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi nanti jatahnya satu-satu ya. Betul, sudah dihitung soalnya itu. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak semua tempat mengadakan acara kajian jelang iftar atau berbuka seperti ini. Mungkin Sang Surya sajalah yang mengadakan. Karena memang saya tidak diundang di tempat lain. Tapi tradisi ini baik, karena apa? Dengan mengumpulkan orang di masjid, kita tidak lagi di tempat-tempat lain yang mungkin tidak diridhoi. Ada yang menjelang berbuka itu di pinggir-pinggir jalan. Akhirnya jalanannya macet, sehingga menghambat orang yang lewat. Ada juga yang mungkin di alun-alun. Ada juga yang di berbagai tempat yang lain. Yang paling baik adalah bagaimana kita sambil menunggu ini, kita mengkaji dan merenung. Dulu ketika saya haji tahun 2005, itu saya mengalami
puncaknya panas. Jadi kalau Sya'ban, Rajab itu menjelang panas, maka waktu itu kurma-kurma itu masih muda. Kurma muda itu namanya rutop. Kalau lantai paling atas namanya rooftop. Mirip-mirip saja gitu ya. Nah, jadi kalau masaknya yang paling enak itu adalah di bulan Ramadan. Karena apa? Ramadan itu puncaknya panas. Maka tadi dikaitkan Ramadan selain dengan matahari, yaitu Ramadan dikaitkan dengan an-nahar. Nahar itu artinya siang. Siang itu matahari tepat di atas kepala kita. Maka pada waktu masuk zuhur di siang hari, pada saat matahari di atas kepala, itu kita diharamkan untuk sholat. Tunggulah sejenak beberapa saat supaya panasnya itu tidak terlalu menyengat. Nabi pun kadang-kadang kalau panasnya terlalu, Nabi undur sedikit supaya Nabi tidak terlalu merasa panas. Dulu Masjid Nabawi itu Bapak Ibu, awal-awalnya ketika setelah hijrah Nabi, itu kan tahun kedua perintah ibadah puasa itu. Di atasnya kita ini ya, di shop pertama, kedua, dan ketiga, itu hanya pakai pelepah daun kurma. Jadi coba bayangkan, kira-kira tempat apa yang di atasnya cuman di atas diberi pelepah daun kurma? Kira-kira apa itu? Mungkin di sawah-sawah yang dipakai untuk tempat bernaung itulah. Ya, kalau kita kan pelepah daun kelapa ya. Nah, itu mirip-mirip memang. Jadi kelapa sama kurma itu pohonnya mirip. Termasuk sama palem itu mirip. Nah, pelepahnya itu tadi itu di atas Masjid Nabawi, sehingga kalau panas itu di sela-selanya itu masih ada matahari yang bisa menembus, sehingga terasa panas sekali. Dan bawahnya bayangkan, sudah atasnya begitu, bawahnya itu padang pasir, sehingga Nabi kalau sholat beberapa saat Nabi itu langsung menempel. Nabi kalau selesai sholat mesti diusap karena penuh dengan pasir. Kadang-kadang Nabi hamparkan sorbannya. Kalau udah sorbannya dipakai sujud, Nabi tidak mengusapnya lagi. Jadi biar kita tahu kenapa ada orang yang habis sholat mengusap muka dan ada yang tidak. Ada juga yang bukan karena pasir mengusap, karena ngantuk. Betul. Ada itu di sini. Nah, Nabi juga menggunakan pelepah daun kurma itu Bapak Ibu untuk tidur. Jadi ditumpuk-tumpuk. Kadang Nabi itu beralaskan sorban, kadang-kadang tidak. Sehingga dalam hadis Nabi itu kalau bangun tidur, Nabi itu tampak bekas pelepah daun kurmanya. Jadi Bapak Ibu udah persis seperti Nabi. Kadang bangun tidur juga ada bekasnya kanan dan kiri nih. Kadang Sumatera, kadang Sulawesi. Nah, itu berarti sudah mengikuti sunnah Rasul. Jadi gitu ya caranya memahami hadis itu ya. Oh gitu tuh Rasulullah. Makanya kalau belajar hadis itu pelan-pelan supaya tidak kita keburu mengambil kesimpulan. Saat yang lain, Ramadan itu dikaitkan dengan tadi pakai membakar dosa-dosa. Allah itu menjadikan Ramadan ini adalah kesempatan kita semua yang 1 tahun ini sudah berdosa. Selain bulan Sya'ban, inilah puncaknya Allah membakar noda dan dosa kita. Seperti api yang membakar kayu.
Kira-kira kalau apinya itu pembakarannya sangat tinggi, maka masih ada nggak kayu yang tersisa? Tidak ada kan? Nah, itu terjadi ketika dulu Nabi Ibrahim dibakar, kayunya itu semuanya satu negeri itu dikisahkan, semua dipakai untuk membakar Nabi Ibrahim. Tapi apa yang terjadi? Karena Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, jadi besok-besok kalau punya anak atau cucu, berilah nama Khalil, yang artinya kekasih. Kalau Allah sudah punya kekasih, maka Allah pasti tidak akan tega melihat kekasihnya dibakar. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekasih itulah maka api yang mestinya membakar itu tidak bisa menyentuh kulitnya Nabi Ibrahim. Nah, itu juga terjadi ketika Nabi itu bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu lahu jasadahu minan niron. Orang yang nanti kulitnya tidak akan tersentuh dengan api neraka, itu salah satunya adalah orang yang senang kalau datang bulan Ramadan. Bapak Ibu kalau datang bulan Ramadan pasti senang kan? Tapi juga ada yang susah, karena mungkin dia itu bukan datang bulan Ramadan, tapi datang bulan saja, tidak pakai Ramadan. Betul nggak? Istri saya begitu soalnya. Tak lihat-lihat, ini kenapa kok sedih istri saya itu? Ternyata datang bulan, tapi bukan bulan Ramadan. Berarti bulan apa itu? Enggak tahu saya itu. Tanyakan sama ibu-ibu itu. Ada bulan tersendiri itu ya. Nah, disitulah ibu-ibu, tolong ibu bersabar. Ya, karena sabarnya dua. Sabar bulan Ramadan dan sabar ibu kedatangan bulan. Bersabar itulah kemudian menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, Ramadan dikaitkan dengan kaki kita yang panas. Kalau tadi kulit kita yang panas, sekarang kaki kita yang panas. Pada waktu saya haji itu, entah kenapa sandal saya itu hilang 7 kali. Kalau dicocokkan memang tawaf kan 7 kali, sa'inya juga 7 kali. Berarti kalau hilang sandalnya pun harus 7 kali. Tak hitung-hitung tuh tidak sengaja waktu itu, kok bisa ya? Mulai dari saya berangkat dari Malang menuju Surabaya, kan kumpul di masjid karena kita harus doa bersama. Pulangnya sudah sandal saya itu disenangi orang, padahal baru itu. Setelah itu sampai di asrama haji, sudah beli lagi, disenangi lagi. Sampai di hotel, gitu lagi, pinjam ya Pak, nggak dikembalikan. Nah, sampai di masjid, karena saya dulu kan nggak ngerti. Kalau di sini kan memang ditaruh di luar gitu ya. Di Masjidil Haram itu kan pintunya banyak. Nah, saya taruh sajalah di situ. Saya husnudon, masa di tanah suci ada yang ngambil. Ya, ternyata juga hilang. Akhirnya 7 kali lah genap sampai pulang haji itu. Jadi suatu saat saya di sholat duhur, benar-benar nggak pernah membayangkan kalau sandal saya hilang. Kan itu lewat aspal pulangnya waktu ke hotel. Masya Allah, sudah panasnya paling tinggi. Waktu itu saya ingat betul, 56 derajat Celcius. Masya Allah. Separuh dari air mendidih.
Akhirnya saya harus pakai sorban. Sorbannya itu tak kucuri dengan air zam-zam, tak taruh di atas kepala. Akhirnya saya peras lagi, saya ambil air lagi, saya kucuri zam-zam lagi, terus saya kasih kaki saya supaya basah. Setelah itu saya lari secepat-cepatnya, Masya Allah, sambil berjinjit. Padahal panasnya luar biasa. Itulah gambarannya. Kita saja di zaman sekarang tuh panasnya kayak begitu. Bagaimana lagi panasnya di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena pasir itu Bapak Ibu, ternyata kalau kena matahari itu panas. Betul ya? Bapak Ibu nggak pernah ke pantai, kok seperti tidak pernah merasakan panas? Cobalah lihat ke pantai itu, di sampingnya kan pasir. Nah, kalau pasir itu kena matahari, butiran-butiran pasirnya tadi itu menyimpan panas. Makanya orang Nganjuk, di sini ada orang Nganjuk atau orang Madiun, kalau goreng kerupuk pakai pasir. Seperti itulah bayangannya. Pasir saja bisa buat untuk memasak. Nah, itu maksudnya. Jadi gambaran panas terhadap lingkungan, terhadap langit, bumi, pasir, semuanya itu memang Allah jadikan untuk peringatan. Seperti ini loh panasnya di bulan Ramadan di dunia. Tapi mudah-mudahan kita tidak akan merasakan nanti panasnya di neraka. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka dengan puasa ini al-hasanatu yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Ibadah itu akan menghapuskan pahala. Mukaffiratun. Kata mukaffiratun ini dari kata kafaro sebenarnya. Kafaro itu artinya menutup. Orang yang menutup kebenaran namanya kafir. Sifatnya kufur. Orang yang tidak mengakui bahwa puasa itu adalah perintah Allah, itu sifatnya namanya kufur. Kufur iman atau kufur nikmat. Maka sekarang kita nikmati bersama-sama karena sudah azan, supaya kita tidak kufur, maka kita berbuka. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan puasa dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin wa hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa taqabbal ruku'ana wa sujudana wa taqabbal takhashu'ana wa tadarru'ana wa taqabbal shadaqatana wa infaqana wa zakatana wa taqabbal kulla ibadatina. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Zahabat ma'u wa tallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Alhamdulillahi rabbil alamin.